Oleh karena itu, banyak Raja Dewa juga memilih Huaxu Leize untuk bertarung dengan sengit. Huaxu Leize juga mengalahkan banyak dewa dan dikalahkan oleh para dewa sebelumnya. Tetapi mereka dapat menggunakan seluruh dunia sebagai pendamping untuk berlatih sebagai guru dan terus meningkatkan diri. Selain mencari Raja Dewa, Huaxu dan Leize secara alami akan mencari anak-anak dari orang tua dan sesama Dao. Kedengarannya seperti anak saya sendiri yang akan mencari anak orang lain untuk mampir untuk berkelahi di mata Zhenlong, Feng, dan Baize. Ini memang masalahnya. Ketika Bai Guanxing membicarakan hal ini, dia merasa seperti dia belum pernah memukuli anak tetangga sebelumnya, dan merasa sedih di dalam hatinya. Meski pada akhirnya, Huaxu dan Leize memang berhasil mengalahkan Bai Guanxing dan Bai Linglong. Namun, pertempuran mereka telah melampaui tingkat kekuatan magis Tao. Pada akhirnya mereka benar-benar bersaing dengan spesies dan misteri tertinggi yang tersembunyi dalam hidup mereka. Qin Yichan selalu mendengar bahwa klan Baize brilian, tetapi kekuatan tempurnya tidak kuat di antara 10 foto. Padahal kata-kata tersebut sepertinya tidak meyakinkan saat berhadapan dengan putra Baize yang mengubah dirinya menjadi patung es dalam satu pikiran. Tapi masalahnya, jika Anda melihat kalimat ini dari ketinggian yang sama, inilah kebenarannya. Bai Guanxing, Bai Linglong dan Huaxu Leize adalah generasi pertama pewaris naga sejati dan Baize. Mereka lahir di jalan surga dan bumi. Mereka mengandung kekuatan paling murni, dan mereka memiliki harapan yang tinggi. Ini semua benar. Tetapi Huaxu dan Leize mengejar naga dan burung phoenix. Leize pandai bertarung. Huaxu bagus seperti air. Ini bawaan. Bai Linglong dan Bai Guanxing, yang juga dikenal sebagai Bai Qiankun pada saat itu, juga mempelajari dan mencerahkan mereka. Mereka ingin menggunakan kekuatan mereka dan menghindari kelemahan. Dan mereka ingin menggunakan bakat mereka untuk menutupi kurangnya kekuatan tempur. Terlebih lagi, Bai Linglong dan Bai Guanxing memang berhasil. Yang disebut Huaxu dan Leize pada akhirnya menang. Ini hanya hasil. Faktanya, mereka bertarung berkali-kali, dan mereka mempelajari trik satu sama lain. Selama periode itu, mereka hampir mencampur adukan menang dan kalah, dan mereka saling meningkatkan. Tetapi masalahnya adalah Huaxu dan Leize telah terlalu sering menemukan Bai Guanxing dan Bai Linglong. Sebab, serangan naga dan ular, cara paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kekuatan Huaxu dan Leize secara ekstrim. Prasyarat untuk mengasah, secara alami, adalah menyamakan kekuatan lawan dengan kekuatannya sendiri. Dan Huaxu dan Leize adalah dua orang. Dengan kekuatan mereka, Raja Dewa hampir tidak bisa dikalahkan. Jadi dalam menghadapi Huaxu dan Leize yang datang ke pintu, Raja-Raja Dewa itu juga sangat terdiam, ingin menemani pertempuran naga dan ular, untuk mengambil kesempatan untuk memahami misteri naga sejati, maka mereka harus untuk menemukan Raja Dewa lainnya. Terlepas dari apakah itu Tututu atau Tutumeni, setidaknya kekuatan kedua belah pihak harus sama. Tapi kalian harus tahu kalau Huaxu dan Leize adalah suami istri. Mereka adalah orang yang paling dekat. Tapi Raja Dewa itu tidak punya teman. Bahkan jika Raja Dewa pada saat itu memiliki teman, dia mungkin tidak memiliki teman dekat seperti Huaxu dan Leize, atau bahkan penganut Tao. Ini juga alasan mengapa banyak Raja Dewa menolak untuk bertarung dengan Huaxu Leize. Ini benar-benar salah satu dari mereka tidak bisa mengalahkan Raja Dewa, dan terlalu sulit untuk menemukan rekan satu tim yang bisa bekerja sama dengannya secara diam-diam. Namun, Bai Linglong dan Bai Qiankun menjadi kandidat terbaik. Huaxu Leize adalah sepasang suami istri. Sedangkan Bai Linglong dan Bai Qiankun adalah saudara laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah kerabat dekat, dan tidak perlu melibatkan cinta dan kasih sayang. Ditambah dengan Huaxu dan Leize, mereka ingin mempertajam pemahaman diam-diam mereka sendiri, dan mereka secara alami mencari keberadaan yang bisa bekerja sama satu sama lain. Terlepas dari apakah Raja Dewa Mantian saling menjaga atau tidak, jalan besar mereka dan kekuatan mereka seringkali saling bertentangan, dan bahkan jika mereka bekerja sama satu sama lain, kekuatan yang meledak pasti akan lebih rendah daripada Huaxu Leize. Untuk berbagai alasan, dapat dikatakan bahwa Bai Linglong dan Bai Qiankun telah lama bersama Huaxu Leize. Tak perlu berbicara lebih banyak tentang pertempuran itu, Qin Yichan hampir tidak bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Apa yang membuat Bai Guanxing masih menyimpan dendamnya? Kedua pria itu adalah suami dan istri. Setiap kali setelah pertarungan, semua orang saling menyakiti, berbaring langsung di pegunungan yang tertutup salju, atau memulihkan diri dari luka di klan naga. Huaxu dan Leize adalah sepasang suami istri. Tampaknya Huaxu menyembuhkan luka-luka Leize sebagaimana mestinya. Ini memang tugas suami istri. Gambaran umumnya adalah, suamiku, lukamu bisa digunakan untuk menyembuhkan dengan air bunga mataku, dan juga untuk mengalami jalanku yang agung. Oke, Bu, ini buah nirwana yang dipetik dari ibuku. Bawalah bersamaan dengan kesembuhan untuk meredam tubuhmu. Kemudian, Bai Qiankun memperhatikan telapak tangan lembut Huaxu yang dibungkus dengan air bunga matahari, bertumpu pada dada Leize. Tetapi lelaki tua Leize bersikap lembut kepada istri tercintanya, dengan hati-hati memegang Dao Guo, dan secara pribadi memberikannya kepada Huaxu.
Gambaran ini sangat menyedihkan bagi putra Baize saat itu. Tentu saja, Bai Guanxing tidak begitu pelit. Huaxu Leize adalah sepasang suami istri. Jadi itu normal bagi Anda dan saya. Namun, Bai Linglong adalah adiknya. Kakak perempuannya baik-baik saja. Tetapi Bai Qiankun sebenarnya telah meragukan berkali-kali. Apakah ini saudara perempuannya sendiri? Huaxu dan Leize sedang menyembuhkan. Sementara Bai Qiankun dengan sedih menatap Bai Linglong. Saudari, bukankah kamu telah mempelajari efek dari berbagai cara pada penyembuhan? Ya, kemarilah. Adikku akan menyembuhkanmu. Baik. Namun, setelah beberapa saat, saya melihat bahwa Bai Qiankun berubah menjadi naga kurus, dan Dewa Baize dengan tanduk di kepalanya berlarian di atas langit, dikelilingi oleh banyak jalan. Perutnya awalnya hanya terluka sedikit, tetapi berubah menjadi cedera serius. Kakak, apakah kamu menyembuhkan atau membunuh saudaramu? Tanda seru. Namun, Bai Linglong memiliki ekspresi yang tenang. Saya tidak mempelajari penyimpangan efek jalan pada penyembuhan. Anda tahu bahwa akan ada kesalahan dalam proses eksplorasi. Aku tahu. Tapi bukankah menurutmu luka-luka kakakmu lebih penting daripada kamu mempelajari jalan-jalan ini? Setelah Bai Linglong tenang, dia tidak kedinginan atau kepanasan seperti berdiri di atas salju. Kurasa tidak. Saya. Namun, sebelum Bai Guanxing menjadi marah, Bai Linglong berkata dengan sedikit jijik, dan aku belum mengatakan tentangmu. Jika kau hanya menggunakan kekuatan ranah rahasia garis keturunan Bingao untuk melawannya, bukankah begitu? Bukankah itu benar? Aku tidak akan mendapatkan yang bijak dari selokan. Bukankah aku juga mengajarimu? Kamu jelas mengira aku bodoh. Surga memiliki yin dan yang. Jika kamu tidak bodoh, bukankah aku perlu mengajarimu? Bai Guanxing akan pingsan pada saat itu, dan adiknya bahkan menjatuhkan hukuman kepadanya. Oh, ya, di kuil tempat Tuhan saya berada, seorang pemuda dari klan bersembunyi dan hampir merobohkan citra dewa saya terakhir kali. Saya mengamati pada saat itu dan menemukan bahwa dia dikejar dan dipukuli oleh saudara perempuannya dan melarikan diri ke pelipis saya. Pada saat itu, anak laki-laki itu pindah dari saya sebagai alasan, mengatakan bahwa dia tidak boleh kasar di depan putri saya. Baize. Tapi anak laki-laki itu. Kakakku mengatakan bahwa dia tidak menghinaku, tapi dia harus mengalahkan adik laki-lakinya secepat mungkin. Kurasa itu masuk akal.